Sotihotu Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Stefani dengan NPM 2041350 kelas 1 BUMH. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai Dhammadesana, karma dan kelahiran kembali oleh Romo almarhum Cornelis Wawor dan Biku Utamo. Mari saya mulai. Karma berasal dari kata kar yang artinya perbuatan. Karma dapat dilakukan melalui 3 hal, yaitu yang pertama perbuatan, yang kedua ucapan, dan yang ketiga pikiran. Perbuatan dapat dikatakan karma apabila perbuatan tersebut disertai dengan niat atau kehendak saat kita melakukannya. Jika sesuatu itu kita lakukan tanpa sengaja, itu namanya bukan karma. Yang kedua adalah ucapan, contohnya pada saat kita berbohong. Nah, yang ketiga itu pikiran. Pikiran tidak tampak oleh orang lain. Kita tidak akan mengetahui apa yang sedang dipikirkan oleh seseorang. Seluruh pikiran yang baik ataupun yang buruk pasti akan membuahkan karma. Nah, ketika kita bangun pada pagi hari, karma juga sudah berjalan dengan sendirinya. Karma ini terdiri atas 2, yaitu karma berat dan karma ringan. Karma berat yang negatif disebut juga dengan garuka kama. Contohnya yaitu seseorang yang membunuh orang tuanya, arahat, atau melukai sang Buddha. Orang yang melakukan hal di atas akan terlahir di alam yang paling bawah, yaitu neraka awici. Kemudian ada karma yang ringan, yaitu karma kebiasaan. Contohnya seseorang yang hobinya marah-marah atau yang hobi memancing. Perbuatan yang dilakukan atau sesuatu yang dipikirkan menjelang kematian akan menentukan di mana kita akan terlahir kembali. Oleh sebab itu, masyarakat Buddhis selalu dilatih bermeditasi untuk mengontrol pikiran ke arah yang lebih baik. Diterangkan dalam Visuddhimagga, ada karma yang berbuah pada kehidupan sekarang. Adapun karma yang berbuahnya pada kehidupan selanjutnya. Nah, jika kita merasa kenapa tiba-tiba kita terkena bencana ya, padahal selama ini kita baik-baik saja, itu kemungkinan buah dari karma masa lampau. Nah, jika kita ingin memperbanyak perbuatan baik, kita dapat melakukan function atau melepaskan satwa. Adapun 2 fungsi karma, yaitu yang pertama untuk mengatur kita akan menjadi apa, terlahir di keluarga yang bagaimana, dengan kondisi apa, dan hidup berapa lama. Karma yang mengatur ini disebut juga dengan janaka karma. Yang kedua, memperkuat atau memperlemah kejadian. Misalnya seseorang yang miskin, terus dia terkena musibah dan kemudian mengalami kecacatan. Itulah karma yang memperkuat kejadian itu. Jadi dengan belajar hukum karma ini, kita akan menjadi tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak harus kita lakukan. Selanjutnya, tentang kelahiran kembali. Kita hidup di alam semesta ini tidak hanya sekali saja. Dalam agama Buddha, kebodohan batin atau moha akan membuat kita menjadi tidak mampu untuk mengetahui kelahiran masa lampau kita. Akan tetapi, menurut almarhum Cornelis Wawor, terdapat 4 cara kita bisa mengetahui tentang kelahiran kembali kita. Yang pertama yaitu lewat seorang indigo. Indigo adalah orang yang mempunyai kemampuan lebih dalam hal indera keenam. Beberapa orang indigo mampu mengetahui kelahiran lampau dari dirinya maupun orang lain. Yang kedua, seseorang yang mungkin karena kemampuan meditasi pada saat kehidupan lampaunya, sehingga pada saat sekarang dia mampu mengingat masa lampaunya. Biasanya kemampuan ini dimiliki pada saat kecil dan akan hilang seiring dengan bertambahnya usia. Yang ketiga, lewat hipnotis. Seseorang akan dituntun kembali ke masa lalunya secara bertahap sampai pada kehidupan sebelumnya. Akan tetapi tidak semua orang bisa lewat hipnotis. Cara terakhir yaitu lewat meditasi. Salah satu guru besar agama Buddha mengharuskan seseorang untuk mampu melihat kehidupan lampaunya terlebih dahulu melalui samatha bhawana. Kemudian baru bisa lanjut ke Vipassana Bhawana. Metode tersebut memudahkan kita mengetahui kelahiran kembali dan menembus proses anicca, dukkha, dan anatta. Kemudian ada karma dan pengaruhnya dalam kehidupan oleh Biku Utamo. Karma dikenal oleh semua orang dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi kebanyakan orang menganggap bahwa karma itu sesuatu yang jelek dan selalu berhubungan dengan nasib atau takdir. Padahal, karma sebetulnya tidak selalu jelek. Karma itu adalah sesuatu yang kita lakukan dengan niat tertentu. Sesuatu yang dihasilkan dari karma itu disebut dengan buah karma. Nah, buah karma ini baru ada yang jelek dan ada yang baik, tergantung dari perbuatan yang kita lakukan. Jika kita bisa memegang dharma dengan benar, maka akan sangat bermanfaat. Seseorang dapat mengubah karmanya melalui perilaku.
Jika kita bisa melakukan hal yang baik, maka hidup kita akan bahagia. Jika kita miskin tetapi kita selalu berbuat kebajikan, maka nantinya kita akan mendapatkan karma yang baik. Yang dulunya menderita akan menjadi kurang menderita. Sedangkan yang dulunya bahagia akan menjadi lebih bahagia lagi. Semua diawali dari perbuatan kita, usaha kita, dan perjuangan kita. Selanjutnya, janganlah kita berbuat kejahatan sekalipun melalui pikiran. Janganlah iri dengan orang lain dan membenci mereka tanpa sebab. Jika pikiran kita sudah jelek, maka akan berakibat pada jasmani dan perbuatan kita. Kembangkanlah pikiran yang positif setiap saat. Caranya ialah dengan mengisi pikiran dengan kata-kata yang positif atau dengan mengucapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ayolah kita mengubah cara berpikir kita agar kita merasa bahagia. Karena karma ini memiliki pengaruh yang besar sekali dalam kehidupan kita. Dengan karma, kita dapat mengubah kehidupan kita. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam berkata, saya mohon maaf. Satihotu Namo Buddhaya.